teman-teman kali ya. Coba kakak panggil dulu teman-teman. Halo Kak Ani. Pasti kita mau ibadah Kak ya? Iya, benar sekali. Iya, semangat banget Kak. Semangat. Cuman kan kita bertiga doang ya Kak ya? Emang harusnya? Kita kan butuh anak-anak lagi Kak. Oh, panggil kalau gitu. Oke, kita panggil ya Kak ya. 1, 2, 3. Wah! Lo di mana ini? Kok kita ada di sini? Kita mau ngapain ya? Loh, ada kakak-kakak. Kan kita kan mau ibadah. Lupa ya? Kan sekarang sudah jam 10. Nah, oke. Sekarang kita mau ngapain Kak ini? Nah, sekarang kan kita ibadah nih. Sekarang kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Siapa yang mau ke surga? Semua yang mau. Nah, kita belajar lagu baru aja ya. Siap. Sip. Yuk kita bikin lingkaran yuk supaya saling melihat. Jadi, kita kan sebelum belajar lagu baru, kakak panggil dulu ya. Adik-adik yang di rumah, yang masih duduk, yang masih makan, taruh dulu makanannya. Yang masih malas-malasan, ayo bangkit berdiri. Kita mau ibadah. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau semangat sama teman-teman yang di sini nih. Yuk kita semangat, berikan tepuk tangan dulu dong. Kita musik yang musik. Ayo, siap Indahnya pelangi, cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru selamatku. Lagi indahnya pelangi, cerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Dalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru selamat. Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru selamatku. Dialah Yesusku, Juru selamatku. Dialah Yesusku, Juru selamatku. Yuk adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan kami rindu Tuhan, kami rindu lebih lagi Tuhan mengalami lawatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik ya. Tuhan
lebih lagi sungguh-sungguh kita mau katakan, ini kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk dipenuhi dengan Roh-Mu. Mari katakan adik-adik, ku rindukan Kau hadir. ini kerinduan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Ini keinginan kami Tuhan. ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Katakan sekali lagi adik-adik, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Saat ini Yesus. saat ini Saat ini Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Tadi kakak dengar puji-pujiannya luar biasa, memberkati kakak. Siapa tadi yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh? Angkat tangannya. Siapa tadi yang merasakan kehadiran Tuhan di rumah-rumah? Angkat tangannya. Kita kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Tohab. Urapi dia, berkati dia, sehingga dia bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana, dan kami semua boleh diberkati dan dikuatkan. Tuhan Yesus hadir di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak punya cerita yang seru banget. Kakak percaya kalian sudah gak sabar ya mau tahu cerita hari ini tentang apa. Nah adik-adik, hari ini ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Yeay. Oke, adik-adik masih ingat gak? Beberapa minggu yang lalu kita merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus disalibkan, dia mati lalu dikuburkan. Tapi adik-adik, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Jadi Tuhan Yesus tidak selamanya ada di kuburan. Tuhan Yesus tidak selamanya mati adik-adik. Pada hari yang ketiga dia sudah bangkit. Dan selama dia bangkit, dia ada di bumi, di muka bumi. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari Tuhan Yesus ada di bumi untuk menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus bersiap-siap untuk naik ke surga. Nah kita lihat ya, pada waktu itu adik-adik, murid-murid seperti biasanya mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka ngobrol-ngobrol, mereka berdoa. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom, atau salam damai sejahtera untuk kamu semua. Dari situ Tuhan Yesus membawa mereka ke sebuah tempat, ke sebuah bukit di area Galilea adik-adik. Nah mereka ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus ngomong seperti ini, kalian harus tetap kuat ya, kalian harus tetap semangat, kalian harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ya. Nanti aku akan mengirimkan Roh Kudus kepada kalian supaya kalian diperlengkapi dan diberikan kuasa oleh Tuhan dari surga. Mereka dikuatkan dengan perkataan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang ngobrol di atas bukit tersebut, adik-adik, tiba-tiba tubuh Tuhan Yesus mulai terangkat dari bumi adik-adik. Wah, mereka semua tercengang. Mungkin tubuh Tuhan Yesus mulai naik 2 meter,
naik lagi 5 meter. Wah, lama-lama tubuh Tuhan Yesus makin lama makin tinggi. Dan lihat adik-adik, tubuh Tuhan Yesus sudah tidak kelihatan lagi dari pandangan mereka. Dan mereka cuma bisa bengong seperti orang kaget adik-adik. Pada waktu mereka lagi bengong seperti itu, tiba-tiba ada 2 orang malaikat muncul. Lalu malaikat itu berkata, "Hei kamu orang Galilea, hari ini kamu melihat Yesus yang naik ke surga. Suatu saat nanti dia akan kembali dengan cara yang sama." Nah, adik-adik mendengar perkataan malaikat itu, murid-murid menjadi bersukacita, murid-murid dikuatkan, dan mereka bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemana adik-adik? Ke surga. Bener banget. Jelas ya, ke surga. Bukan ke tempat yang lain. Ke surga. Yang percaya katakan amin. Yes. Adik-adik mau tahu nggak kenapa sih Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus nggak tinggal aja di bumi temenin murid-muridnya pelayanan kemana-mana seperti yang sudah-sudah, menyembuhkan orang, melakukan pekerjaan yang baik? Adik-adik mau tahu nggak kenapa? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga karena tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya punya tugas utama selama dia hadir di muka bumi ini untuk memberitakan kabar baik. Dan yang terakhir dan yang terbesar, tugas Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa setiap orang yang percaya, supaya siapa aja yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas itu. Jadi yang pertama adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga karena memang tugasnya sudah selesai. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena Tuhan Yesus mau menyediakan tempat buat kakak, buat adik-adik semua, buat semua murid-murid Tuhan Yesus yang ada di muka bumi ini. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Nanti setelah tempatnya sudah selesai, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada," kata Tuhan Yesus, engkau pun berada. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus rindu banget supaya kita semua tinggal bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Yes. Itu alasan yang kedua ya. Nah, alasan yang ketiga kenapa Tuhan Yesus naik ke surga pada waktu itu, karena Dia berkata begini, "Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus." Jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudusnya ke muka bumi kepada semua murid-muridnya, kepada semua gerejanya, kepada semua anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh, supaya kita semua, adik-adik semua yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah, hamba-hamba Tuhan semua, diberikan kuasa untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik kepada segala bangsa. Adik-adik, kakak mau bertanya di sini, siapa di sini, dengar baik-baik ya, siapa di sini yang mau suatu hari tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga? Angkat tangan. Wah, kurang cepat. Sekali lagi ya, sekali lagi. Konsentrasi. Perhatikan baik-baik. Siapa di sini yang suatu hari, entah mungkin karena meninggal atau karena Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan membawa dia ke surga? Angkat tangan. Yes, amin. Nah, sekarang masalahnya adalah, apakah semua orang pasti dibawa Tuhan ke rumahnya atau ke surga? Oh, nehi. Belum tentu adik-adik. Kalian harus ingat ini ya, pesannya hari ini adalah ini. Hanya murid-murid Tuhan Yesus yang akan dibawa ke surga, ke rumah Bapa. Dengar baik-baik. Hanya murid-murid Tuhan Yesus yang akan dibawa ke rumah Bapa. Kak, murid-murid itu apa sih, Kak? Nah, kakak kasih tahu. Murid-murid artinya adalah orang-orang yang mau diajar oleh Tuhan Yesus. Murid-murid artinya orang-orang yang mau sungguh-sungguh melakukan
firman Tuhan. Murid-murid artinya orang-orang yang setia dan rajin beribadah kepada Tuhan Yesus. Sedangkan orang yang malas-malasan, orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang cuek, orang yang suka melakukan dosa, mereka pasti tidak akan diterima di rumah Bapa. Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka selama-lamanya. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kakak ambil dari Matius 28 ayat 20. Isinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekali lagi ya, Matius 28 ayat 20. Isinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik, siapa di antara kalian yang mau suatu saat nanti dibawa Tuhan ke surga? Angkat tangannya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita berdoa sungguh-sungguh. Sekarang konsentrasi, orang tua boleh bantu tenangkan anak-anak karena kita mau berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan sebuah pujian. Ayo sekarang adik-adik yang ada di rumah, kalian boleh bangkit berdiri pelan-pelan. Sungguh-sungguh ya adik-adik, kita naikkan pujian ini. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk diberkati, disertai oleh Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Angkat tangan semuanya tinggi-tinggi, ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Nyanyikan ku rindu pelan-pelan. Rindukan Ayo adik-adik, datang sama Tuhan Yesus. Kita bilang, Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami belum sungguh-sungguh jadi murid-Mu yang baik ya Tuhan. Kami masih sering malas, kami masih sering bikin dosa, kami masih sering bikin Tuhan sedih, kami masih sering melawan orang tua. Tuhan Yesus, maafin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Kami berjanji, kami mau jadi murid-Mu yang baik ya Tuhan. Oh. Ayo adik-adik sungguh-sungguh datang sama Tuhan Yesus. Jadi murid yang baik, saat ini, jadi anak Tuhan yang baik. Tutup mata kalian semua, ikuti katoha berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini aku mengaku aku mengaku aku ini aku ini orang lemah, orang lemah, banyak kekurangan, banyak kekurangan, banyak kelemahan. banyak kelemahan. Urapi aku ya Tuhan, urapi aku ya Tuhan, penuhi aku Penuhi aku dengan Roh-Mu dengan Roh agar aku agar aku menjadi murid jadi murid yang baik, yang baik, menjadi murid
menjadi murid yang setia kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus Kami berjanji kami berjanji mau setia mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami juga mau dipakai untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Adik-adik, hari ini ceritanya adalah tentang surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Suatu hari kita akan dibawa ke sana adik-adik. Nah, di dalam Mazmur 90 ayat 10 adik-adik bahwa hidup manusia itu cuma 70 atau 80 tahun. Nah, Kak Tohar mau kasih tahu nih, 70 atau 80 tahun itu sebentar doang adik-adik. Kalau kakak kasih ilustrasi, kira-kira ya 70 atau 80 tahun hidup kita itu cuman segini nih adik-adik nih. Bisa lihat ya adik-adik, cuman sewarna putih ini nih. Sedangkan nanti kita akan hidup di surga, atau buat orang yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan dibuang ke neraka. Lama banget, waktunya panjang banget. Nah, mungkin kalian bertanya, berapa lama Kak? 100 tahun, lebih adik-adik, 1000 tahun, lebih, nggak terbatas, 1.000.000.000 tahun, lebih adik-adik. Wah, coba kita lihat berapa lama, nggak terbatas, lama banget. Loh, kalau gitu kita di bumi ini cuma segini doang, 80 tahun. Bener adik-adik, karena itu hari ini kalian harus ngerti bahwa kehidupan kita yang di bumi ini tidak sebanding dengan kehidupan kita yang akan datang di surga nanti. Karena itu hari ini kakak berkata kepada kalian, pilihlah Tuhan Yesus, pilihlah menjadi murid Tuhan, supaya suatu hari nanti kita semua dibawa ke surga. Yang mau dibawa ke surga, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yeay. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberi. Hore! Nah, buat adik-adik yang mau memberi, bisa memberitahu papa mama untuk memberikan persembahan lewat rekening Bigo. Oke deh adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, hari ini kakak punya tantangan buat adik-adik sekalian. Apa tantangannya? Tentunya kreativitas. Dan kreativitas itu memerlukan perlengkapan. Apa aja perlengkapannya? Perlengkapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah kertas. Kertasnya yang putih loh ya, jangan yang hitam. Kalau hitam gimana gambarnya? Oke, yang kedua adalah pensil. Pensilnya jangan dimakan karena pensilnya untuk menggambar. Yang ketiga adalah penghapus. Kalau nanti salah harus ada penghapusnya loh. Yang keempat adalah kapas. Waduh, kapas kakak ini dikit banget. Saya tambahin lagi ya. Wah, apalagi yang kurang ya? Oh iya, yang terakhir jangan lupa lemnya. Kakak ambil dulu lemnya nih. Nah, ini lemnya. Oke, itu perlengkapannya. Contoh hasilnya adik-adik adalah sebagai berikut. Silahkan dimulai gambarnya. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kalian sudah dengar firman Tuhan. Sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Karena itu terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.